Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini obrolan kita masih relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Soal ini, cuan-cuan. Sekarang kami akan membicarakan persoalan tentang bagaimana pengelolaan uang dalam pertunjukan dan event. Wah, tentu saja yang dihadirkan ya pakar dong. Tepuk tangan untuk Pak Yoyo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keuangan aman Pak? Ada. Langsung ngampet ya. Oke. Senut. Betul. Memang ini ya sedang mengalami begitulah ya. Tidak perlu diperjelas nanti. Enggak, cancer. Oke, Pak Yoyo, langsung aja. Sebenarnya apa sih bedanya pengelolaan keuangan di seni pertunjukan atau event dengan pengelolaan yang lain? Atau jenengan memang ada basic manajemen keuangan sebelumnya atau pribadi? Sebetulnya kalau basic manajemen keuangan itu kan ket SD wis diajari. Sangumu piro? Mengko kowe nang omah wis rencana iki aku arep jajan apa? Engko turahe piro, dijalani piro ya. Sebetulnya secara mendasar ya cuma itu. Cuma bedanya semakin dewasa tentunya akan ada komponen lain yang diperhitungkan kayak pajak. Itu sih. Nah, kalau ngomongin soal pajak, kadang kan ada beberapa pajak-pajak dan mungkin beberapa teman-teman ini ya mungkin ya teman-teman penyelenggara event ataupun teater yang masih baru mungkin masih belum terlalu memahami sebenarnya apa saja sih yang bisa kita pahami atau ada pajak apa saja yang bisa kita pahami dari penyelenggaraan event itu biasanya berlaku untuk apa saja dan sebagainya. Pribon? Kalau kita bicara seni pertunjukan ini kita bicara yang saya alami ya. Kalau seni pertunjukan yang biasanya berjalan di Jogja itu kan biasanya terus dapat, kalau itu difasilitasi oleh dinas itu kan biasanya terus dapat gelondongan. Nah, gelondongan itu biasanya juga tidak mencantumkan koyoto misalkan untuk fasilitasi festival teater misalnya atau festival pertunjukan yang lain itu kan biasanya hanya diserahkan gelondongan dan tidak dirinci secara detail anggaran itu untuk apa aja. Jadi penerima fasilitasi sebetulnya kalau dalam hal ini tergantung dinas pajak yang akan dikenakan apa. Kalau misalkan itu sifatnya adalah gelondongan, itu sifatnya adalah honor ya berarti cuma kena PPh honor. Kemudian pengelolaan di lapangan tentunya diserahkan pada komunitas yang menerima. Tapi kalau bicara event yang sebenarnya itu tergantung juga skemanya. Kalau skemanya adalah ada namanya penunjukan langsung, itu biasanya aturannya adalah budget tidak sampai 200 juta. Tentunya akan langsung kena PPh dan PPN. Itu aturannya, aturan pemotongan pajaknya ya sesuai yang berlaku. Gitu. Ada juga skema lain seperti swakelola tipe 3. Nah, kalau swakelola tipe 3 ini pengelolaannya fasilitasi ini diberikan kepada suatu lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum. Nah, ini berapapun jumlahnya untuk urusan perpajakan itu bisa juga dibayarkan sendiri oleh penerima fasilitasi. Nah, kalau
semacam ini itu kita lebih diuntungkan karena kita bisa belajar. Jadi dari sekian banyak pengeluaran RAB kita itu, kita bisa datang ke kantor pajak, kita tanyakan, ini saya punya RAB seperti ini, pajak yang dikenakan apa, gitu. Nah, saya memang pernah datang ke kantor pajak, saya bawa RAB. Kantor pajak sekarang itu kok, pelayanannya bagus. Jadi saya bawa RAB, lalu mereka coret-coret. Bukan kita didikte, tapi mereka yang coret-coret di RAB kita nungguin. Untuk sewa gedung sekian, sewa ini sekian, honor sekian yang dikenakan, semacam itu. Jadi lebih kalau swakelola tipe 3 memang kita bisa lebih banyak belajar. Tapi ada juga swakelola tipe 3 yang sifatnya pajak langsung dipotong oleh pemberi fasilitasi. Gitu. Walaupun tanpa konfirmasi atau tentunya akan ada konfirmasi. Kalau gelondongan itu pasti akan yang dikenakan akan PPN PPH. Itu pasti. Kalau secara gelondongan, iya. Itu berapa persen gitu? PPN itu kalau nggak salah sekarang kalau bukan barang mewah 11%, barang mewah 12%, PPH itu 2%. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman jenengan selama ini terkait itu apa yang biasanya masalah-masalah yang sering muncul ya? Bapak ini kan soal masalah edukasi pajak juga suatu hal yang ini ya mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia juga. Nah, pripun itu? Ya sebenarnya kalau pajak itu mengerikan karena tidak mengalami ya. Ya. Tapi kalau sudah mengalami dan tahu, dan setiap kali ada fasilitasi, kemudian kita diberikan bukti setor pajaknya, yaitu sebenarnya kalau sudah melalui proses pengadaan yang secara prosedur itu sudah benar, sudah pasti urusan perpajakan ini secara kewajiban yakinlah kita sudah melaksanakan. Yang penting itu di kontrak ada, kemudian di bukti pembayaran itu potong pajak PPH berapa, PPN berapa, kemudian kita terbitkan faktur pajak, nanti kita sudah dapat bukti setor, itu sudah beres. Kalau yang pernah terjadi atau yang mungkin banyak terjadi di lapangan itu apakah banyak juga ini permasalahan misalnya antara apa yang mereka dapatkan jebulis ini, maksudnya mungkin kekurangan pemahaman akan pajak dan juga pengelolaan itu biasanya apa yang terjadi? Itu yang dimaksud honorarium. Honorarium itu, nah ini sebetulnya yang kurang teredukasi dan mungkin kita sendiri yang kurang belajar. Kebiasaan buruk kita itu menerima honor itu gelondongan, itu kan? Iya. Kebiasaan buruk kita itu menerima honor gelondongan. Kebiasaan buruk tim produksi juga memberi honor gelondongan. Itu tanpa penjelasan. Gitu. Tapi sebetulnya ketika skema seperti yang diberikan oleh kedinasan tadi ya, misalkan festival ketoprak, itu sebetulnya saya yakin tim produksi maupun pemain sudah tahu bahwa yang diterima itu sudah terpotong pajak. Jadi yang sudah diserahkan atau dibayarkan itu sudah pasti bersih terpotong pajak. Sudah bersih. Hanya memang untuk event-event tertentu yang itu sifatnya adalah kontrak, itu tadi kontrak dengan perusahaan misalnya, yaitu ketika sudah diterima pajak itu sudah dibereskan oleh perusahaan, gitu, melalui kontrak dengan pemberi kerja, gitu. Itu biasanya pajak memang hanya berlaku untuk yang memang pendanaan dari pemerintah ya. Kalau yang dari badan-badan yang lain ada pertimbangan yang lain juga enggak? Sebetulnya kalau misalkan komunitas punya dana sendiri mau pentas sendiri, ya kita nggak perlu mikir pajak ya, karena kan kalau komunitas aku duwe dewe, ayo tak pentas dewe,
Ya sak karepku arep pentas kaya ngopo nek ku mbayar ya iki tak dom wis ora usah mikir pajak. Karena kan itu uang kita sendiri. Betul. Gitu. Yang memang harus ada kewajiban pajak itu kalau itu transaksi melalui CV atau melalui rekening komunitas yang berbadan hukum sudah pasti akan tercatat nanti di kantor pajak karena kan sudah online. Iya. Gitu. Sementara kalau yang tadi itu sebetulnya kewajiban kesadaran masing-masing, misalkan awake dhewe duwe duit dhewe kemudian kita menyelenggarakan pentas sendiri, yaitu sudah menjadi kewajiban pribadi pelaku seni dan tim produksi yang menerima honor untuk bayar pajak. Paling orang menanyakan ke pajak, karena kan tidak semua penghasilan kena pajak, di jumlah tertentu kan tidak kena pajak. Paling orang menanyakan ini aku kena pajak ora. Gitu. Yeah. Saya pun berkala saya menanyakan saya masih ada kewajiban apa, saya menanyakan. Gitu. Aku duwe kewajiban apa aku telat lapor apa ora. Jangan sampai nanti kita tidak pernah lapor. Padahal awake dhewe iki jane penghasilan setahun mungkin nggak kena pajak. Tapi kan karena kita nggak tahu dan kita nggak pernah menanyakan apa ora tahu lapor, akhirnya kita jadi telat lapor kena denda. Setahun 1.000 gitu enak perorangan. Gitu. Ya. Nah, kalau dari pengalaman jenengan melihat, ya mungkin jenengan juga pasti pernah bersinggungan dengan berbagai macam komunitas dan juga bagaimana mereka mengelola. Masalah umum yang paling terjadi, yang banyak terjadi itu di pengelolaan, khususnya pengelolaan dana keuangan di grup-grup atau komunitas itu apa biasanya? Kalau di grup atau di komunitas itu biasanya masalahnya grading po ya. Grading? Wah, pripun itu? Itu, tapi ini semua mengalami. Masalahnya grading gitu biasanya. Mungkin teman-teman ada yang nggak paham, bisa dijelaskan lagi nih. Apa itu grading? Jadi sebetulnya kalau saya ketika membuat RAB itu yang pertama saya perhitungkan adalah masa produksi. Masa produksi. Kemudian ketika sudah tersusun tim produksi, tak petani sapa sing bakale mulai dhisik, sapa sing iso teko hari hatok. Gitu. Yeah. Nah, itu akhirnya saya membuat RAB SDM. Nah, dari situ Kangen masalah laba nanti kita bicara. Ditagih ya. Kita bicara dulu iki saya ditaruh. Grading. Nah, grading. Jadi nek grading kuwi bisa jadi grading berdasarkan beban pekerjaan dan berdasarkan senioritas. Sing berdasarkan senioritas kuwi biasane pelaku seni. Nah, iki kan aku. Oh, coba apa itu? Iki aku. Kowe belajar karo aku. Jadi kalau berdasarkan beban pekerjaan. Jujur lho kayak. Siap. Koyo tak udut. Kalau dari tim produksi berdasarkan beban pekerjaan, kemudian nanti pada saat akan waktunya pembayaran, kami akan menanyakan lagi evaluasi ke komandan-komandannya. Si A, si B seperti apa? Itu. Jadi mungkin saja setelah RAB SDM itu dibuat, kemudian pada saat pelaksanaan akan dibayarkan berbeda dari RAB, itu mungkin saja. Itu untuk tim produksi. Gitu. Kok berbeda itu misal contohnya apa? Nah, kalau berbeda. Misal biasanya kalau misalkan ada pekerjaan yang memang loading itu perlu waktu agak lama, misalkan 10 hari. Nah, itu biasanya komandan-komandan juga jadwal untuk shift. Karena selalu saya tekankan nek mengunggoni loadingnya rasa dampyak-dampyak.
itu. Jadi itu shift absensi. Nah berdasarkan laporan shift, nah mungkin yang buri tak takoki meneh ke komandan-komandan itu si A si B kepiye gitu. Tentunya nek ana sing tau bolos kan kanca-kancane udah ngerti. Mosok mengko nek padha ya akan timbul kecemburuan. Gitu. Nah, kalau pelaku seni itu biasanya kalau saya sih pasrah pada apa nih ketua kelompoknya. Itu. Kemudian nanti pada saat pembayaran honor diserahkan pada beliau-beliau itu. Gitu. Karena memang kalau secara langsung pada pelaku seni perorangan memang saya jarang menangani itu. Jadi saya pegang komunitasnya. Gitu. Oke. Nah, ngomongin soal grading juga, ini mungkin banyak yang menanyakan soal bagaimana sih menentukan, mungkin kalau dalam jangka waktu atau persentase kehadiran itu mungkin jelas ya kalau ukurnya. Tapi kalau taruhlah sama dengan senioritasnya pun, nah masalah senioritas dan sebagainya itu juga bagaimana menghitung persentase. Oh ini segini. Nah itu. Kalau untuk tim produksi tentunya tidak bisa kita berlakukan senioritas. Gitu. Tentunya pasti akan berdasarkan pada beban pekerjaan. Dia pegang area seberapa luas, dia handle berapa anggota regu, seperti itu. Nah biasanya yang di grading itu kan biasanya justru pelaku seni loh, gitu. Justru pelaku seni. Nah kalau itu itu memang kewenangan ketua komunitas kalau itu biasanya, gitu. Nah misalkan menentukan grade-nya gimana itu? Menentukan grade, ayo kalau tentunya kalau yang biasanya yang pernah saya tahu berdasarkan jam terbang tentunya. Itu ya mau pemain ketoprak lagi belajar orang mungkin honore podo karo sing wis gedablikan main ketoprak gitu. Tentunya meskipun dia peran utama ning anyar karo peran utama ning senior itu memang pada umumnya akan dibedakan. Tapi nek bosmu dadi ekstras, jadi mesti luwih larang. Bosku sapa ya? Loh, memang bener kalau misalkan podo-podo ekstras. Ekstras bocah anyaran karo ekstras sing wis berpengalaman tentunya akan beda. Gitu. Akan beda. Gitu. Ya, memang ini ya tetap balik lagi kepada ketuanya ya, seberapa dia menetapkan ini cocoknya berapa dan iya, ketua komunitas yang lebih tahu. Bisa juga karena karena mungkin sudah ada track record atau informasi bahwa beliau ini pernah mendapat honor berapa untuk peran pekerjaan seperti itu. Gitu. Karena di kementerian pun kalau misalkan ada personel atau seniman yang honornya di atas menurut mereka tinggi, itu biasanya mereka minta diberikan bukti tambahan berupa kwitansi atau kontrak yang menunjukkan bahwa personel ini pernah dibayar segitu. Gitu. Tentunya itu yang dipakai. Dari tolak ukurnya dari situ ya. Yeah. Tapi kalau di Indonesia ini apa memang belum ada taruhlah aturan tertulis yang taruhlah misalnya seperti di Amerika itu beberapa aktor ada yang di bawah union gitu. Union kan ada standarisasi taruhlah UMR-nya gitu. Nah kalau di sini apakah ada seperti itu juga? Ada, di Indonesia itu ada standar honor untuk pelaku seni itu ada. Tapi kalau ikut standar honor itu kalau biasanya kalau bagi kami ya itu cenderung kurang sih. Kurang maksudnya? Kurang tinggi.
Oh, kurang tinggi. Kalau ikut SHBC kurang tinggi. Oh, gitu. Ya, kurang tinggi. Oh. Gitu. Jadi memang tetap harus ini ya, balik lagi ke ini ya. Ya kita ini Ketuanya. diusahakan tidak di bawah itu. Diusahakan tidak di bawah itu. Iya, iya. Jangan sampai di bawah regulasi. Nah, regulasi itu berlaku untuk taruhlah nominal ataukah event ataukah apa? Untuk yang bagaimana regulasi itu? Kalau event-event kecil gitu taruhlah. Mungkin bisa jadi itu nggak berlaku. Mungkin. Tapi kalau itu biasanya berlaku di. Nah, mau memberlakukan aturan honor itu mau ikut aturan pemerintah atau mau ikut aturan sendiri itu sebetulnya tergantung pada kita sih. Iya. Itu tergantung pada kita. Nek sing dibayar gelem nopo semono ya wis. apa itu di bawah rata-rata ya kuwi salah sing gelem dibayar. Iya. Itu tapi ya itu sih. Kalau memang mau ideal itu ya minimal mengikuti aturan pemerintah. Tapi jangan lupa juga ketika komunitas itu memang mempunyai mimpi bersama untuk membuat karya. Dan memang sumber pendanaannya ya memang hanya dari komunitas itu. Ya ini tujuannya karya. Kalau memang tujuannya golek duit ya metu wae saka komunitas, ngono lho. Ya ngono. Nah kalau kan kita kalau bicara event atau bicara pertunjukan yang difasilitasi, tentunya jangan ada honor di bawah regulasi. Itu. Tapi kalau itu mimpi kita bersama, yo ayo kita sepakati bersama ono duitnya semene piye. Nah, gitu. Nek kuat dilakoni, orang kuat minggat toh. Gitu loh. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya. Soal ini menghitung laba. Wah, kan ada berbagai macam RAB itu kan gini. Nah, itu pripun perhitungannya biasanya kalau jenengan? Sebetulnya yang boleh mengambil laba itu kan perusahaan. Sementara kalau nek komunitas itu, kalau komunitas seni lalu mendapat fasilitasi dari pemerintah misalnya, tentunya tidak boleh ada laba di situ. Gitu. Itu memang ada aturannya tidak boleh ini ya. Non perusahaan memang boleh gitu. Misalkan kalau itu fasilitasinya adalah untuk pemerintah dan terdapat di situ sisa, ya harus dikembalikan. Oh gitu. Nah iya. Harus dikembalikan. Itu. Dan saya pernah mengembalikan sisa anggaran. Oh iya. Iya. Gitu. Wah jujur. Gitu. Biar di saat orang-orang mengkiak-kiuk agar itu terpakai semua. Wah. Ada pertanyaan teman-teman. Wah, ini menarik aja nih saya saking. Monggo ada yang bertanya? Teman-teman di sini yang keuangan itu ada sensitif ini. Monggo, ada yang tanya. Ada PPN, ada PPH. Satu lagi biasanya PPO. PPO ya apa ya? Pajak perorangan ya. Jadi dipotong sih kalau Mas. Pakai api. Ya. Wih sering ada enggak atau mengalami enggak dengan? Ini jujur sejujur-jujurnya. Beberapa kali kami mendapat pekerjaan yang dari kementerian. Tenan lho iki. Iya. Tidak pernah ora tau ana wong nembung ning ngarep. Enggak, ya tak gini. Apa? Di belakang pun karena pada awal kami membuat RAB, kemudian RAB itu disetujui, kami selalu menyampaikan bahwa dilalai kok ya kami itu tidak pernah dijawil sebagai IO. Gitu. Dan kami selalu menyampaikan bahwa kami ini bukan IO.
Jadi apa RAP yang kami buat itu ya memang yang akan kami sediakan. Gitu. Jadi memang pernah apa namanya, ketika kami membuat RAP, kemudian pada mendekati hari H itu ternyata harus ada skema penunjukan langsung, dan skema penunjukan langsung itu kan biasanya pasti ada margin untuk perusahaan, paling tidak minimal 5%. Gitu. Nah kami memang tidak menyediakan itu. Gitu. Kami memang tidak menyediakan itu karena tidak disampaikan dari awal mau pakai skema apa. Dan kami hanya siapkan untuk skema apa namanya swaklola tipe 3, karena kan beberapa kali saya mengalami mengalami pekerjaan yang dikerjakan dengan swaklola tipe 3. Jadi kalau swaklola tipe 3 ya memang RAP yang kami sampaikan sekian, tentunya yang akan diberikan sesuai RAP dipotong pajak. Gitu. Nah kalau ada sisa ya tentunya ya kembalikan. Ya saya pernah mengembalikan sisa. Terus tahu aku balik peng loro. Itu kalau nggak dikembalikan apa ininya? Penaltinya atau apa? Ya tentunya kan pada saat event H-1 itu ini kalau event kedinasan atau kementerian. Biasanya H-1 sebelum pelaksanaan atau hari H sebelum pelaksanaan itu akan ada pemeriksaan oleh pejabat pengadaan atau bisa jadi langsung inspektorat. Itu. Nah, itu biasanya saya itu yang nganter. Mereka pasti akan banyak tanya mengenai yang ada di RAB itu. Iki neng ndi? Ono di sana, ayo dianterin ke sana gitu. Iki lampu iki cacahe piro? Ada, yo dianterin. Mbok lampu ngantek ndelik neng dhuwur wit barang iki ditanyakan. Iya. Iya, ditanyakan. Iya. Nah, kalau di situ mereka sudah menemukan ada temuan misalkan ternyata itemnya kurang. Nah, pasti langsung dikoreksi di situ. Kalau itemnya berlebih, itu pun masalah. Itu. Jadi aku kudu pas sesuai RAB. Karena saya pernah waktu itu ukuran panggung. Ukuran panggung itu lebih. Oh, itu mereka juga ngukur gitu. Iya, itu jadi temuan. Ukuran panggung lebih itu jadi temuan. Meskipun luweh ya meng kira-kira 5 meter persegi ya itu jadi temuan tetap. Gitu. Genset misalkan saya di RAB itu genset genset 80 kVA, ternyata yang ada di situ 150. Gitu. Ya, akhirnya saya jelaskan lah, ini penyedianya itu nggak punya genset 80. Neng dinding golek ra ono, akhirnya mereka bersedia menghadirkan 150 tanpa tambahan biaya. Jadi sebetulnya pejabat pengadaan atau inspektorat itu dia menginginkan apa yang sudah kita ajukan di RAB itu sesuai, dan dia juga enak nanti menjelaskan ke nek inspektorat yuk akhirnya berikutnya ke BPK bahwa itu ngopo kok beda gitu. Karena kan mereka juga nanti akan kena gitu. Jadi ya saling bantunya di situ. Kita harus bisa menjelaskan secara gamblang, cetha iki ngopo kok ngene gitu. Oke. Nah, mungkin untuk closing ini mungkin dari Pak Yoyo ada saran buat teman-teman yang mungkin baru belajar tentang pengelolaan uang, apalagi hal-hal ini sebenarnya tidak perlu ditakuti, tetapi bisa dipelajari. Mungkin ada yang mau sampaikan, Pak? Jadi gini, menyusun RAB itu bisa dua. Yang pertama, Bung, ayo gawe kaya ngene, isine kaya ngene, tulung rancangno RAB. Itu ketika kita sudah mendapat penjelasan rinci mengenai kegiatan yang akan dikerjakan. Oke.
akhirnya dibuat komponennya dulu. Hmm. Atau bisa jadi mengene Bung sesuk arep karnaval meneh. Nah, kalau sudah tahu komponennya ya wis berarti langsung dikerjakan. Jadi RAB itu iso dadi naskah. Iso dadi naskah, iso merespon naskah. Gitu. Ya. Nah, pada saat eksekusi sing gawe RAB kudu galak karo sutradara. Ya. Tuh. Itu. Kan biasanya ono sutradara sing pada saat hari H ya apik nek dingene. Oh, iya. Padahal ora ono ning Nah, RAB. improvisasi. Nah, kuwi carane piye? Nah, ngene. Ada poin-poin di RAB yang bisa kita masukkan tapi tidak perlu memasukkan spek. Gitu. Meng lebokke paket. Gitu. Misalnya paket dekorasi. Tidak perlu detail ya. Paket dekorasi kuwi biasanya ora perlu detail. Itu. Kemudian artistik panggung. Nah, artistik panggung itu biasanya ora perlu detail ning apa jenenge paket gelondongan bisa. Gitu. Ning ya ora gede-gede, nek gede-gede ya engko ning panggung kita emang mak plekenyik ngono kuwi ya itu temuan pasti. Pasti akan jadi pertanyaan. Oke. Ngono. Akan ini ya mencurigakan. Oke. Jadi RAB itu bisa jadi naskah, bisa merespon naskah. Tergantung ngendi sik sing kon cepet. Misale Bung iki sesuk sasi ngarep kudu wis nganu RAB-ne dhisike ya berarti RAB sik maju. Nek mengko eksekusine kudu melu RAB. Itu. Oke. Terus jangan lupa biaya itu hanya mendukung kreativitas. Tapi sebetulnya kreativitas itu bisa terwujud ora tergantung biaya. Salah nek ora kreatif pada saat biayane ora ono salah. Iya. Itu. Orang gantungke pada Justru kreativitas itu pada saat kondisi apapun ono sing sesuatu bisa jadi bagus, value-nya bagus. Gitu. karena ini ya ada tantangan, ada batasan. Oke, matur nuwun Pak Yoyo atas ilmunya. Walaupun rumit tapi aku yakin ini bisa dipelajari. Apa? Bicara di belakang. Silakan menghubungi. Yang mau konsultasi sama Pak Yoyo bisa menghubungi. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam budaya. Lestari budayaku. Oke, matur nuwun. Oke.